Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi. Agama yang bersinar. Renungan pagi kita hari ini, Jumat 24 Februari 2023, dengan judul Dalam Kehendak dan Hukum Tuhan. Ayat inti terdapat dalam Mazmur 40 ayat 8 dan 9. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini seperti biasanya saya memberikan 3 poin penting untuk kita renungkan. Poin yang pertama, sepanjang hidup Yesus Kristus di atas dunia ini adalah suatu gambaran hidup dari sifat hukum Allah. Mari kita baca kutipannya. Khotbah di atas bukit halaman 59 dan halaman 60. Penebus yang menyangkal diri sepanjang perjalanan hidupnya yang penuh kasih di atas dunia adalah suatu gambaran hidup dari sifat hukum Allah. Alfa dan Omega jilid 5 halaman 60. Sejak kecilnya ia digenggam oleh satu maksud. Ia hidup untuk mendatangkan berkat kepada orang lain. Dan kemudian di dalam Alfa dan Omega jilid 5 halaman 58 dan 59 dikatakan, ia menunjukkan kesabaran yang tidak dapat diganggu oleh barang sesuatu pun dan keteguhan dalam kebenaran yang tidak sudi mengorbankan kejujuran. Dalam prinsip yang kokoh seperti batu karang, hidupnya menunjukkan sifat kesopanan yang tidak mementingkan diri sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah hidup yang digambarkan oleh sifat hukum Allah. Hukum Allah adalah keadilan. Hukum Allah adalah suci. Makanya tidak heran kalau di dalam kehidupannya, kehidupan Yesus Kristus selalu disertai dengan kejujuran kehidupannya. Hidup yang suci, saudara sekalian. Allah benar-benar menjalankan sifat hukum Allah itu melalui kehidupannya. Ia hidup untuk mendatangkan berkat bagi orang-orang lain. Kebenaran ada dalam hidupnya. Kejujuran ada dalam kehidupannya. Dan ia tidak mementingkan diri sendiri. Itulah sifat hukum Allah. Yang kedua, kehidupan Yesus Kristus adalah kehidupan yang mendatangkan kedamaian dan tidak bercela. Ada juga orang yang suka bergaul dengan dia, merasa damai kalau ia ada. Akan tetapi banyak juga orang yang menghindari dia. Sebab mereka tertempelak oleh hidupnya yang tidak bercela itu. Teman-temannya orang muda membujuk dia supaya melakukan apa yang mereka lakukan. Ia pintar dan selalu gembira. Mereka merasa senang kalau ia ada. Serta menyambut gembira anjuran-anjurannya yang selamanya siap sedia. Tetapi mereka tidak sabar akan sikapnya yang amat berhati-hati dan menyebut dia seorang yang berpandangan sempit dan picik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu dari karakter Yesus yang lain adalah ia hidup dalam kesucian. Ia hidup dengan tidak bercela. Kemudian ketika ia menghidupkan kehidupan yang tidak bercela, orang-orang yang ada di sekitarnya merasa sukacita, merasa bahagia, merasakan ada kedamaian. Tentu saja banyak orang yang tertempelak oleh kehidupannya. Karena apa? Ya karena apa yang ditampilkan Yesus benar-benar sebuah kejujuran, sebuah kehidupan yang suci, yang kudus, yang tidak bercela. Yang tentu akan berbeda dengan sifat karakter alamiah daripada manusia kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus menunjukkan sikap yang sangat luar biasa. Ia sangat berhati-hati. Ia pintar, ia gembira, dan ia tidak mementingkan diri sendiri. Poin yang ketiga, seluruh hidupnya didasarkan pada apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Yesus menjawab, ada tertulis, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mazmur 119 ayat 9 dan 11. Demikian juga di dalam Alfa dan Omega jilid 5 halaman 82 dan 83 dikatakan,
Apabila ditanya mengapa ia tidak mengikuti senda gurau anak-anak muda Nazaret, ia berkata, ada tertulis, atas petunjuk peringatan-peringatanmu, aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firmanmu tidak akan kulupakan. Mazmur 119 ayat 14 sampai dengan 16. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus bukan bergembira ala orang dunia yang senda gurau, bercanda-canda. Yesus bergembira, Yesus bersukacita di dalam peringatan-peringatan Allah, di dalam Taurat Allah, di dalam perintah-perintah Allah. Itu sebabnya setiap kali ada sanggahan atau permintaan jawaban dari orang-orang yang ada di sekitarnya, Yesus selalu mengutip, ada tertulis. Hidupnya selalu selaras dengan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 3 poin utama kita hari ini adalah, yang pertama, sepanjang hidup Yesus Kristus di atas dunia ini adalah suatu gambaran hidup dari sifat hukum Allah. Yang kedua, kehidupan Yesus Kristus adalah kehidupan yang mendatangkan kedamaian dan tidak bercela. Yang ketiga, seluruh hidupnya didasarkan pada apa yang tertulis dalam firman Allah. Semoga ini menjadi renungan bagi kita, koreksi bagi kita, dan biarlah kita mengikuti teladan daripada Yesus. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini. Biarlah Roh Kudus-Mu menjadi bagian kami. Firman yang kami pelajari, kami terima dengan sukacita, bertumbuh, bahkan menjadi satu tuntunan bagi kehidupan kami. Berkati kami sepanjang hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari persiapan, selamat beraktivitas, agama yang bersinar. Tuhan memberkati kita.